Mau berdansa denganku? Tawar Raymond yang langsung membuat Sarah tersedak oleh minumannya sendiri. Maaf. Ucap Sarah tak enak hati seraya meletakkan gelasnya kembali di atas meja. Pelan-pelan minumnya. Raymond nampak terkekeh melihat sikap polos Sarah. Jadi mau berdansa denganku, Nona Mauren? Tanya Raymond kembali. Maaf tuan, saya tidak bisa berdansa. Dusta Sarah, sepertinya ia harus segera menghindari pria asing tersebut. Aku akan mengajarimu. Raymond langsung menarik tangan Sarah lalu membawanya ke lantai dansa. Tapi tuan, Sarah ingin menolak tapi sepertinya Raymond tipe pria agresif. Seperti ini saja, gerakan tubuhmu dengan pelan mengikuti irama musik. Ucap Raymond seraya memegang pinggang Sarah. Hah, iya. Mau tak mau Sarah mengikuti arahan Raymond, sepertinya dia juga butuh teman bicara malam ini untuk meredakan gejolak hatinya karena pertunangan Martin. Sedangkan Martin yang menatap Sarah dari kejauhan, nampak mengeraskan rahangnya. Sayang, Nona Mauren terlihat cocok dengan Tuan Raymond ya. Semoga mereka berjodoh. Ucap Lucy yang juga sedang menatap pasangan baru kenal itu. Sahut Martin tak peduli. Ada apa denganmu? Apa kamu lelah? Lucy nampak menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Sahut Martin lagi dengan singkat yang membuat Lucy nampak kecewa. Apa kamu tak bahagia? Tanya Lucy. Menurutmu? Kamu tahu kan dengan siapa aku akan bahagia? Sahut Martin. Maaf, tapi tolong belajarlah mencintaiku karena aku sangat mencintaimu. Kak Helena pasti sedih melihat kita seperti ini. Lirih Lucy. Martin nampak menghela napas panjangnya, ia selalu lemah jika menyangkut Helena. Bahkan saat wanita itu sudah tiada, ia masih tak bisa menolak permintaannya. Lagi pula wanita yang kamu cari itu kan tidak ada, kalaupun ada pasti sudah menikah dengan pria lain dan mempunyai banyak anak. Bujuk Lucy. Sedangkan Martin nampak diam membisu, ingin sekali ia mengatakan jika Mauren adalah Sarah wanita yang ia cari selama ini. Tapi Sarah telah melarangnya mengatakan siapa dirinya hanya karena ingin menjaga perasaan Lucy. Kenapa sifat wanita begitu rumit? Baiklah kalau begitu, aku akan ke toilet sebentar, ujar Lucy kemudian saat tak ada tanggapan dari Martin. Setelah kepergian Lucy, Martin langsung melangkahkan kakinya mendekati Sarah dan Raymond yang sedang berdansa sembari asik mengobrol. Ikut denganku. Ucapnya seraya memegang lengan Sarah. Tuan Martin. Sarah nampak menelan ludahnya saat melihat Martin menatap tajam dirinya. Tuan Martin, apa yang Anda lakukan pada teman dansa saya? Tegur Raymond tak suka. Saya mengundang Anda bukan berarti Anda boleh menyentuhnya. Tegas Martin lalu membawa Sarah keluar dari tempat pesta tersebut. Raymond nampak mengernyit melihat kepergian Sarah dan Martin. Sepertinya menarik. Gumamnya, entah apa yang sudah ia pikirkan. Lepaskan. Teriak Sarah saat Martin menyeretnya melewati lorong kamar hotelnya. Apa sudah menjadi kebiasaanmu menggoda laki-laki? Hah? Hardik Martin dengan emosi. Itu bukan urusan Anda, Tuan. Lagi pula Anda sudah bertunangan, jadi hak saya mau dekat dengan siapa saja. Sahut Sarah yang langsung membuat Martin semakin naik pitam. Laki-laki itu nampak mendorong Sarah ke tembok lalu memepetnya di sana. Tapi bukan dengan pria brengsek itu. Hardiknya dengan menatap tajam Sarah. Sementara itu di sisi lain, saat Lucy hendak ke kamarnya ia nampak mendengar keributan. Ia langsung terbelalak saat tak sengaja melihat Sarah dan Martin berada tak jauh darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya, akhirnya ia menyembunyikan dirinya di balik dinding agar bisa mencuri dengar pembicaraan mereka. Kamu mengatakan pria itu brengsek, lalu kamu apa? Bukannya kalian sama-sama brengsek? Balas Sarah menantang. Kamu. Martin yang dipenuhi emosi langsung memegang tengkuk Sarah tak peduli wanita itu memberontak. Ia hanya ingin melampiaskan amarah dan cemburunya. Lucy yang melihat itu nampak kaget, ia membungkam mulutnya sendiri agar tak berteriak. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka, kenapa dengan mudahnya Martin menyentuhnya? Sedangkan denganku dia selalu menghindar. Gumamnya tak percaya. Kenapa kamu seperti ini? Lirih Sarah dengan isak tangisnya. Karena aku mencintaimu sayang, aku mencintaimu Sarah Winata. Aku merasa cemburu saat pria lain menyentuhmu.
tegas Martin. Lucy yang mendengar itu nampak terkesiap. Jadi wanita itu Serawinata, gumamnya tak percaya. Maafkan aku tapi kamu harus kembali pada Lucy, karena dia sangat mencintaimu. Dia yang sudah menemanimu selama ini, jadi tolong jangan hancurkan perasaannya. Mohon Sarah. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Apa kamu senang seperti ini? Hardik Martin. Sarah nampak terisak, ia juga tidak senang seperti ini. Tapi ia tidak mau berbuat jahat lagi dengan menghancurkan perasaan wanita lain. Katakan apa kamu senang seperti ini? Apa kamu benar-benar tidak mencintaiku? Hardik Martin lagi. Maafkan aku memang mencintaimu. Aku sangat mencintaimu dari dulu, tapi aku tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Ku mohon mengertilah, kamu akan bahagia bersamanya. Ucap Sarah dengan menatap lekat Martin. Kamu mencintaiku? Benarkah kamu mencintaiku? Martin nampak sangat senang, ia menangkup kedua pipi Sarah untuk meyakinkan kalau dirinya tidak salah mendengar. Angguk Sarah. Tapi kita tidak. HMPPTT. Sarah tak dapat melanjutkan perkataannya karena Martin sudah membungkam bibirnya. Namun tanpa mereka sadari, Lucy yang sedari tadi melihatnya dari kejauhan nampak berurai air mata. Kemudian wanita itu berlalu pergi dari sana. Aku ingin pulang. Ucap Sarah saat mereka baru melepaskan. Sedangkan Martin nampak mengusap lembut pipi wanita itu, ada perasaan senang, bahagia sekaligus lega di hatinya. Ternyata cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Menginaplah di sini untuk semalam, besok pagi aku akan mengantarmu pulang. Mohon Martin. Aku harus mengejar kereta terakhir, anak-anakku pasti menungguku sekarang. Sahut Sarah. Kamu jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk menjaga mereka. Ku mohon hanya 1 malam, aku janji tidak akan berbuat apapun padamu. Hanya tidur, oke? Mohon Martin lagi. Asal kamu tahu, meski aku sudah mengungkapkan bagaimana perasaanku tapi kita tetap tidak bisa bersama. Tegas Sarah. SSSTTT, jangan pikirkan itu. Sekarang masuklah ke kamar dan istirahat, jangan kemana-mana. Aku akan segera kembali setelah berpamitan pada para tamu. Perintah Martin kemudian. Setelah memastikan Sarah masuk ke dalam kamarnya, Martin segera berlalu pergi ke tempat acaranya tadi. Di mana Lucy? Aku tak melihatnya. Tanya Martin pada Matthew. Sepertinya sudah di kamarnya Tuan, tadi beliau mengeluh capek. Sahut Matthew. Baiklah, besok saja aku bicara dengannya. Dia pasti akan mengerti. Batin Martin, setelah itu ia kembali ke kamarnya. Malam itu setelah kembali dari pestanya, Martin segera mendatangi kamarnya. Dilihatnya Sarah nampak tertidur pulas di atas ranjangnya. Istirahatlah yang nyenyak, sayang. Aku tidak akan mengganggumu, terima kasih untuk tadi sore. Ucapnya, kemudian mengecup kening wanita itu. Setelah itu ia segera meninggalkan kamarnya tersebut dan membiarkan Sarah tidur hingga keesokan harinya. Pagi itu Sarah diantar oleh Matthew pulang ke rumahnya. Semalam Martin menepati janjinya untuk tidak mengganggunya dan membiarkan ia tidur seorang diri di dalam kamar hotelnya. Anda baik-baik saja, Nyonya? Tanya Matthew saat menatap Sarah dari kaca spion, wanita itu terlihat melamun. Saya baik-baik saja. Sahut Sarah. Hari ini Tuan Martin ada urusan penting jadi tidak sempat menemui Anda. Ujar Matthew lagi dari balik kemudinya. Saya tidak masalah dengan itu, sahut Sarah. Sesampainya di rumahnya, Sarah nampak terkejut saat melihat pintu rumahnya terbuka. Ia bergegas turun dari mobilnya karena takut terjadi apa-apa dengan anak-anaknya. Namun saat baru masuk ia terkesiap saat melihat 3 pria bertubuh kekar sedang bermain dengan ke-6 anaknya tersebut. Bunda! Teriak Mary seraya berlari ke arah ibunya. Maaf, kalian siapa kenapa berani sekali masuk ke dalam rumah saya? Tegur Sarah seraya menatap ketiga pria tersebut. Mereka orang suruhan saya Nyonya untuk menemani anak-anak saat Anda tidak ada. Timpal Matthew saat baru masuk ke dalam rumah tersebut. Oh, baiklah kalau begitu terima kasih. Apa kalian sudah makan? Saya akan memasak untuk kalian. Ucap Sarah. Setelah itu ia bergegas ke dapur memasak dengan bahan seadanya, paling tidak ini adalah cara dia untuk berterima kasih. Keesokan harinya.
Hari libur seperti ini tak membuat anak-anak untuk bisa bermalas-malasan, mereka tetap bangun pagi dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Bunda, ada tante-tante nyariin Bunda. Panggil Alex. Siapa, nak? Sarah yang sedang menyiapkan sarapan nampak mengernyit penasaran, tak biasanya ada tamu di pagi hari. Sarah bergegas melihatnya, namun ia langsung terkejut saat melihat Lucy sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Nona Lucy. Sapa Sarah terkejut. Selamat pagi Nona Maureen, maaf mengganggu pagi-pagi. Sahut Lucy dengan mengulas senyumnya. Tidak apa-apa, ayo masuklah. Ajak Sarah. Bagaimana kamu bisa tahu rumah ini? Imbuhnya lagi. Aku melihat alamat yang biasa kamu antar paket dan sopirku ternyata tahu. Sahut Lucy. Kebetulan kami akan sarapan, apa kamu mau bergabung? Tawar Sarah dengan ramah. Itu akan sangat merepotkan, sahut Lucy. Tidak repot. Ayo. Sarah segera beranjak dari duduknya lalu membawa Lucy ke ruang makan yang nampak keenam anaknya juga sudah berada di sana. Lucy nampak terkejut saat melihat banyak anak di sana. Mereka anak-anakku, ucap Sarah kemudian. Oh, anak kandung? Tanya Lucy penasaran. Mereka sudah seperti anak kandungku, mereka adalah anak asuh mendiang suamiku. Kecuali satu-satunya anak perempuan itu, dia putri kandungku. Sahut Sarah menjelaskan. Ayo, sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk sarapan. Ajaknya saat melihat Lucy masih bergeming di tempatnya. Ah, iya. Sahut Lucy lalu mengikuti langkah Sarah. Anak perempuan itu kenapa mirip sekali dengan Martin? Apa itu anak mereka berdua? Lucy nampak mendudukkan dirinya di seberang Sarah, namun pandangannya tak berpaling dari Mary yang sedang duduk di sebelah ibunya. Sepanjang mereka makan, Lucy nampak mengamati bocah kecil itu sungguh sangat mirip dengan Martin. Aku senang sekali kamu mengunjungi rumahku. Ngomong-ngomong maaf ya waktu itu aku langsung pulang, karena khawatir dengan anak-anak di rumah. Ucap Sarah yang kini sedang duduk di taman belakang rumahnya bersama Lucy, ia terpaksa berbohong karena tidak ingin wanita itu salah paham. Tidak apa-apa, aku mengerti kok. Sahut Lucy. Jadi kamu mengasuh mereka sendirian? Tanyanya kemudian. Begitulah, mereka adalah amanat dan menyia-nyiakan amanat itu dosa. Sahut Sarah dengan tersenyum tanpa beban. Di mana ayah Mary? Selidik Lucy, karena sedari tadi Sarah menunjukkan sikap ramah padanya padahal ia tahu wanita itu sedang menyimpan luka yang dalam. Ada, kami sudah berpisah. Sahut Sarah. Kenapa berpisah kalau saling mencintai? Tanya Lucy, namun ia langsung mengoreksi ucapannya saat Sarah menatap bingung padanya. Maksudku dulu kalian saling mencintaikan hingga ada Mary, lalu kenapa kalian berpisah atau tidak mencoba untuk bersama lagi? Ucapnya lagi. Tidak semua orang yang saling mencintai itu harus bersama, kadang sekali-sekali kita harus mengalah agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sahut Sarah dengan mengulas senyumnya, namun Lucy tahu di balik senyum wanita itu ada luka yang belum mengering. Maafkan aku, ucap Lucy lalu memeluk Sarah. Kenapa minta maaf? Tanya Sarah tak mengerti. Tidak apa-apa, hanya ingin minta maaf saja, mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Sahut Lucy. Terakhir kalinya? Dan tentu saja. Setelah menikah nanti kami akan tinggal di luar negeri. Sahut Lucy. Luar negeri? Kenapa Martin tidak cerita? Bagaimana dengan Mary nantinya? Dia pasti akan kehilangan ayahnya. Oh, semoga kalian bahagia. Ucap Sarah memberi selamat dengan menahan gemuruh di hatinya. Terima kasih, nanti kamu harus datang ya ke pernikahan kami dan jangan lupa membawa anak-anak. Sekalian aku akan mempromosikan gaun pengantin buatanmu, percayalah setelah ini kamu pasti akan banjir pesanan. Ucap Lucy dengan tulus. Tentu saja. Sahut Sarah. Aku mana mungkin membawa anak-anakku, mereka pasti kecewa jika tahu dedinya menikahi wanita lain. Imbuhnya lagi dalam hati. Baiklah, kalau begitu aku harus pulang. Ada beberapa persiapan pernikahan yang harus kucek. Lucy beranjak dari duduknya, setelah saling berpelukan ia segera meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari setelah itu, Martin belum juga datang mengunjungi putrinya. Bahkan memberikan kabar melalui ponselnya pun tidak, padahal laki-laki itu setiap saat selalu online.
Ingin sekali Sarah mengirimkan pesan hanya sekedar menanyakan kabar, namun niatnya pun ia urungkan. Mungkin pria itu sedang sibuk menyiapkan pernikahannya. Harusnya Sarah senang karena Martin mengikuti kemauannya dengan menikahi Lucy, tapi tetap saja hatinya terluka memikirkan hal itu. "Bunda kenapa?" tanya Mary saat melihat ibunya sedang melamun di kursi jahitnya. Bunda sedang bekerja sayang." Sarah terkejut, namun ia langsung mengulas senyumnya menatap putrinya tersebut. "Bekerja tapi kok diam saja?" Mary memperhatikan ibunya. "Bunda sedang berpikir mau mendesain baju seperti apa," sahut Sarah beralasan. "Bunda kangen Daddy ya?" tanya Mary yang langsung membuat Sarah melebarkan matanya. "Memang Mary nggak kangen Daddy?" Sarah balik bertanya, tentu saja ia sangat merindukan pria itu. "Enggak," sahut Mary. "Kenapa enggak? Mary sudah nggak sayang Daddy lagi?" tanya Sarah kemudian. "Sayang banget, Bunda jangan sedih lagi ya, Daddy pasti juga kangen kok sama Bunda," sahut Mary dengan senyum manisnya, senyuman yang banyak mengandung makna tanpa Sarah ketahui. Beberapa hari kemudian Sarah kembali ke kota untuk menghadiri pernikahan Martin dan Lucy. Ia sengaja tidak membawa anak-anaknya karena khawatir mereka akan sedih jika melihat ayahnya menikahi wanita lain. Sarah sengaja datang sedikit lambat agar tidak menginap di hotel lagi, karena setelah memberi mereka ucapan selamat, ia akan segera kembali pulang. "Nona Sarah," panggil seseorang saat Sarah baru masuk ke dalam hotel tersebut. "Tuan Matthew," sapa Sarah dengan ramah. "Kenapa Anda baru datang, Nyonya?" tanya Matthew cemas. "Kenapa memangnya, acaranya sudah selesai?" tanya balik Sarah. "Belum Nyonya, acara akan dimulai jika Anda sudah datang," sahut Matthew. "Kenapa menunggu saya? Apa ada masalah dengan gaun Nona Lucy?" Sarah jadi ikutan cemas, sebelumnya ia tidak pernah mengecewakan para pelanggannya. "Mari ikut saya, nanti Anda akan tahu," sahut Martin lalu mempersilakan Sarah untuk mengikutinya. "Semoga gaunnya baik-baik saja." "Terima kasih kamu sudah mau mengerti," ucap Martin pada Lucy sore itu. Beberapa hari yang lalu ia sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya tentang Sarah pada wanita itu. Ia pikir Lucy akan marah dan tidak terima, namun gadis itu dengan berbesar hati menerima keputusannya. "Mungkin sore ini aku gagal menikah, tapi aku senang telah menjalankan amanat Kak Helena," sahut Lucy. "Kamu akan tetap menjadi adikku sampai kapanpun," ucap Martin kemudian. "Pasti, aku juga akan berusaha menganggapmu sebagai kakakku," sahut Lucy dengan serius, meski kini hatinya terasa sesak namun ia sudah belajar untuk mengikhlaskan. "Jadi kamu tidak mau menunggu sampai aku selesai menikah?" tanya Martin kemudian. "Aku pasti akan ketinggalan pesawat kalau melakukan hal itu," sahut Lucy sembari terkekeh. "Aku sedikit kecewa, aku mengenalmu sejak kecil tapi giliran aku menikah kamu tak ada." Martin terlihat kecewa, ia sudah menganggap Lucy seperti adiknya sendiri. "Ayolah, aku sudah merencanakan kepergianku dari beberapa hari yang lalu. Lagi pula aku masih muda, aku ingin berpetualang," ucap Lucy memohon. Baiklah gadis nakal." Martin mengacak rambut Lucy. "Boleh aku memelukmu, sebelum kau menjadi milik kakak ipar?" pinta Lucy. "Tentu saja." Martin nampak membuka kedua tangannya dengan lebar agar Lucy bisa memeluknya. "Terima kasih," ucap Lucy lalu memeluk Martin dengan erat. Bersamaan dengan itu Sarah nampak melewati kamar mereka yang memang terbuka. "Tidak bisakah mereka melakukannya nanti setelah sah? Tidak sabaran banget," gerutunya saat melihat mereka sedang berpelukan. Rasanya dada Sarah mendadak sesak. "Nona, Anda baik-baik saja?" tanya Matthew saat melihat Sarah mendadak murung. Sahut Sarah. "Kamar Anda di sini, Nyonya." Matthew menunjukkan kamar pada Sarah. "Tunggu, kenapa aku dibawa ke sini bukannya ke tempat pesta?" tanya Sarah tak mengerti. "Acaranya akan dimulai malam hari, Nyonya," sahut Matthew. "Bukannya sore hari ya?" tanya Sarah memperjelas seraya menunjukkan kartu undangan. "Tadinya seperti itu Nyonya, tapi undangan sudah direvisi beberapa hari sebelumnya. Maaf kami tidak sempat memberitahu Anda," sahut Matthew menjelaskan. "Oh, astaga," gerutu Sarah. Sebisa mungkin ia datang terlambat agar tidak terlalu lama berada di dalam pesta tersebut dan nyatanya sekarang pestanya saja belum dimulai.
Silakan, Nyonya. Mateo membuka pintu kamar hotel itu lalu mempersilakan Sarah untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Sahut Sarah lalu melangkahkan kakinya masuk. Ini apa? Imbuhnya lagi saat melihat sebuah gaun di atas ranjangnya. Itu milik Anda. Sahut Mateo. Tapi saya mempunyai gaun sendiri. Tolak Sarah seraya menunjukkan pakaian sederhana yang dia kenakan sekarang. Sebuah dress selutut dengan lengan panjang yang terlihat pas di tubuhnya. Ini permintaan Nona Lucy, Nyonya. Sahut Mateo. Sarah nampak mendesah pelan. Ini terlalu berlebihan. Ucapnya seraya menatap gaun pesta panjang dengan punggung terbuka. Seperti gaun pengantin saja. Imbuhnya lagi. Silakan bersiap-siap Nyonya, 2 jam lagi saya akan menjemput Anda. Ucap Mateo sebelum ia pergi. Terima kasih. Sekarang pergilah, aku mau tidur sebentar. Perintah Sarah kemudian. Tidak bisa Nyonya, Anda harus bersiap-siap. Cegah Mateo. Setelah itu ia menepuk tangannya dan datanglah 4 orang pelayan hotel masuk ke dalam kamar tersebut. Mereka mau ngapain? Sarah nampak melebarkan matanya. Mereka akan membantu Anda bersiap. Sahut Mateo. Aku tidak mau. Tolak Sarah. Tapi ini perintah Nona Lucy, Nyonya. Bujuk Mateo. Menyebalkan. Gerutu Sarah. Setelah itu ia nampak pasrah dan membiarkan para pelayan itu membersihkan dan merawat kulit tubuhnya. Beberapa saat kemudian. Sudah selesaikan, jadi sekarang kalian bisa pergi. Aku sedang ingin sendiri. Perintah Sarah saat para pelayan tersebut baru selesai meriasnya. Sarah nampak cantik dan anggun malam itu, ia sampai pangling dengan dirinya sendiri karena sudah lama sekali tidak menyentuh alat make up. Maaf Nona, kami akan mewarnai kuku Anda. Sahut salah satu pelayan tersebut. Tidak perlu, aku tidak suka itu. Tolak Sarah. Maaf Nona, ini perintah Nona Lucy. Tegas pelayan tersebut. Oh astaga, sebenarnya yang mau menikah dia atau aku sih? Gerutu Sarah dengan kesal, akhirnya ia memilih untuk duduk kembali di sofa. Sebenarnya ia ingin sekali tidur bareng sekejap, tapi para pelayan tersebut sama sekali tak membiarkannya memejamkan mata. Tak berapa lama kemudian Sarah yang sedang menyandarkan kepalanya di sandaran sofa, nampak terlelap tidur. Sungguh ia tidak bisa menahan kantuknya lagi. Para pelayan yang sedang mengecat kukunya nampak tersenyum saat melihatnya. Biasanya wanita lain sangat menyukai perawatan tapi berbeda dengan wanita ini, pikir mereka. Beberapa saat kemudian pintu kamar nampak terbuka. Tuan. Sapa para pelayan tersebut. Apa sudah selesai? Tanya Martin dengan lirih saat melihat Sarah nampak tertidur. Ia melangkahkan kakinya pelan mendekati wanita itu. Sudah, Tuan. Sahut sang pelayan dengan pandangan menunduk. Baiklah, kalian bisa pergi. Perintah Martin kemudian. Setelah para pelayan tersebut pergi dan menutup pintunya kembali, Martin nampak menatap Sarah dengan intens. Wanita itu kini terlihat sangat cantik, bagaikan putri salju yang tertidur karena sebuah kutukan. Tak bereaksi meski Martin sedang menyentuhnya. Aku sangat merindukanmu. Ucapnya lirih seraya mengusap lembut pipi Sarah. Ia sengaja menghindari wanita itu beberapa hari ini. Ia ingin memberikan wanita itu waktu untuk berpikir dan selama 1 minggu ini, diam-diam ia selalu menemui Mary dan kakak-kakaknya di sekolahnya. Saat merasakan ada yang menyentuh pipinya, Sarah langsung mengerjapkan matanya. Tuan Martin. Teriaknya terkejut, Sarah langsung bangun dari tidurnya. Ia nampak mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar hotelnya, namun sudah tidak ada pelayan-pelayan tadi. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Tanya Sarah waspada. Kamu sangat cantik. Bukannya menjawab, Martin justru memuji wanita itu. Sarah nampak bersemu merah, namun ia mencoba bersikap datar. Apa yang sedang kamu lakukan di kamarku? Tanyanya lagi. Hanya ingin memastikan kamu sudah siap atau belum. Sahut Martin. Aku bukan tamu spesial di sini, jadi tolong jangan berlebihan. Lagi pula aku hadir atau tidak itu sama sekali tidak penting, jadi tolong keluar dari ruangan ini. Pinta Sarah. Kamu mengusirku? Martin menaikkan sebelah alisnya. Akan sangat tidak baik jika Nona Lucy melihatmu di sini. Tegas Sarah. Martin nampak mengulas senyum tipisnya. Baiklah.
Sahutnya, kemudian ia melangkahkan kakinya pergi. Sarah yang melihat kepergian Martin nampak melebarkan matanya. Segitu aja, dasar menyebalkan. Sepertinya kata cinta yang kamu ucapkan waktu itu hanya bualan semata. Gerutunya saat melihat Martin meninggalkannya, rasanya sesak sekali melihat pria itu berhenti memperjuangkannya lagi. Kamu bicara sesuatu? Martin yang akan membuka pintu langsung ia urungkan saat mendengar Sarah menggerutu tak jelas. Tidak. Sahut Sarah dengan nada dingin. Dasar nggak peka. Imbuhnya dalam hati. Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Ucap Martin kemudian. Apa kamu tidak merindukan Mary? Tanya Sarah seraya menatap lekat pria itu. Tentu saja merindukannya. Sahut Martin. Tapi kenapa kamu tidak pernah datang mengunjunginya? Tanya Sarah lagi. Aku sibuk. Sahut Martin yang kini masih bergeming di tempatnya. Aku tahu kamu sibuk, tapi apa sedikit pun kamu tak ada waktu buat anakmu? Padahal kamu masih berada di kota yang sama. Bagaimana nanti kalau kamu sudah menikah dengan Lucy dan tinggal di luar negeri, kamu pasti akan melupakan Mary kan? Ucap Sarah penuh emosi. Apalagi kalau kalian sudah mempunyai anak sendiri, mungkin Mary sudah tidak ada artinya bagimu. Imbuhnya seraya mengusap air matanya yang mengalir membasahi pipinya. Ia selalu emosional jika menyangkut anak-anaknya. Martin yang kini berdiri di hadapan Sarah nampak menatapnya dengan gemas. Sudah bicaranya, Ucapnya kemudian. Sebenarnya yang rindu bukan Mary tapi kamu kan? Imbuhnya lagi yang langsung membuat Sarah menatapnya. Kenapa susah sekali untuk jujur? Jika rindu katakan rindu. Jika cinta katakan cinta, sesimpel itu. Tapi kenapa harus menyakiti diri sendiri? Ucap Martin lalu membawa Sarah ke dalam pelukannya.